Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita menikmati berkat dan kemurahan Tuhan yang Tuhan senantiasa sediakan bagi setiap hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ibrani 6 ayat 19 dan ayat 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20, firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu di dalam dunia ini semua dapat berubah, ya. Semua dapat berubah, semua dapat mengecewakan kita, ya, dengan keadaan, situasi, kondisi, bahkan yang kita saksikan, yang kita lihat, yang kita dengar, segala sesuatu terbatas, segala sesuatu dapat berubah dan dapat mengecewakan kita. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kita memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang senantiasa ada menjadi bagian hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pertanyaannya, kepada siapa kita mau percaya? Kepada siapa kita mau berharap? Sementara semua terbatas Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita mau tetap terus percaya kepada firman Tuhan yang adalah ya dan amin. Yang senantiasa menjadi penopang, menjadi penegak dan menjadi perisai bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama ya, bait Allah terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama halaman, yang kedua ruang kudus, dan yang ketiga ruang maha kudus. Antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu tertutup atau dibatasi dengan tirai, ya, yang sangat tebal Bapak Ibu Saudara, ya. Dan firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat, aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sampai melewati ruang Maha Kudus, tidak ada batasannya. Kalau zaman dulu hanya imam-imam saja Saudara yang dapat menghampiri ruang Maha Kudus untuk menebus setiap dosa kesalahan umat daripada bangsa Israel. Tetapi ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia mati di atas kayu salib, tirai tersebut terbelah menjadi 2 Bapak Ibu Saudara. Terbelah menjadi 2. Artinya apa? Yesus Kristus yang adalah pengharapan dalam hidup kita, dia telah mematahkan, dia telah menghancurkan setiap belenggu, setiap halangan-halangan, setiap hal-hal yang membuat kita tidak dapat berjumpa dengan Bapa secara pribadi. Tetapi dia melakukannya, dia menjadi perintis bagi setiap kita sehingga kita dapat meneladani, kita dapat mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi setiap kita. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab dia adalah pengharapan setiap kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Setiap kita memiliki kuasa daripada Roh Kudus. Setiap kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Dan dia adalah sang kasih karunia itu yang telah menjadi bagian hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Oleh dan sebab itu, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, yang kita dengar, yang kita saksikan, yang melemahkan kita, yang menakutkan kita, mengkhawatirkan kita, biarlah kita mau tetap terus terhubung dan selalu memandang hanya kepada Tuhan. Sebab dia adalah pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan setiap saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab bersama dengan Yesus kita dapat lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, yang luar biasa, yang dia sudah siapkan dan kerjakan bagi setiap saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Sehingga kami dapat boleh melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan senantiasa kerjakan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan, setiap kami anak-anak Tuhan yang tetap terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, mendapatkan perlindungan,
proteksi daripada Tuhan. Dengan segala sesuatu yang kami lihat, yang kami saksikan, yang kami dengar, keadaan kondisi yang terjadi, yang tidak memungkinkan, bahkan mungkin seringkali membawa kami untuk kami tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami mengingatkan kami dan membawa kami untuk kami tetap terus berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena Engkau adalah sumber dari segala-galanya. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang meneguhkan, menguatkan setiap kami. Dan kami mau tetap terus percayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kami boleh menerima kekuatan dan berkat yang luar biasa daripada Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bangsa Indonesia kami, gereja kami, biarlah Tuhan yang senantiasa berdaulat dan berkarya, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan sambut hari yang baru, hari yang penuh berkat, hari yang penuh sukacita, kemenangan lepas kemenangan kami alami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.